Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kali ini izinkanlah saya berbagi pengalaman untuk uji komprehensif PPG angkatan ke-1 tahun 2021 untuk mata pelajaran PPKN. Sebelumnya pada hari Selasa pada tanggal 25 Mei 2021 saya mendapatkan bagian kedua untuk melakukan uji komprehensif. Di sini saya tidak akan menampilkan dalam bentuk video, tetapi saya mencatat ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya tangkap, tetapi nanti kembali lagi kepada dosen pengujinya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi tentu saja ini tidak akan sama dengan apa yang ditanyakan oleh dosen-dosen pembimbing lainnya, tetapi ini hanya sebatas gambaran umumnya saja. Pertama, saya waktu itu ditanya sebelum ke pertanyaan, jadi ada kegiatan yang dilakukan. Mungkin ini juga akan berbeda dengan teman-teman lainnya. Kalau secara pribadi saya pertama saya melakukan presentasi RPP secara umum. Kemudian setelah itu baru saya melakukan simulasi mengajar, walaupun di situ tidak ada siswa ataupun peserta lainnya. Kemudian baru ketiga, setelah saya melakukan simulasi mengajar ya, peer teaching ya, dosen melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu. Di antaranya tujuan pembelajaran saudara sudah mengandung unsur ABCD. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran saya jawab ya, memang untuk tujuan pembelajaran itu kan mengandung unsur ABCD. Di situ ada audience, behavior, condition, degree. Nah, yang dimaksud dengan audience itu artinya pendengar atau peserta didik. Jadi dalam tujuan pembelajaran itu harus ada yang namanya unsur audience. Contoh misalkan peserta didik dengan adanya tujuan pembelajaran ini, peserta didik dapat menganalisis misalkan. Nah, di situ ada peserta didik atau siswa. Jadi tentu harus mengandung unsur audience. Kemudian behavior. Yang dimaksud dengan behavior itu adalah kemampuan yang diharapkan tercapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Contoh misalkan mendeskripsikan pengertian dinamika, menyusun dan menyajikan hasil telaah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, condition. Condition itu adalah sebuah keadaan atau kondisi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Jadi dalam perumusan itu, condition memuat aktivitas yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk memperoleh perubahan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian degree. Degree ini adalah sebuah tingkatan pencapaian peserta didik yang diharapkan setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran. Nah, tingkatan ini ya bergantung pada bobot minimal dari materi yang disampaikan. Mengapa saudara menggunakan pendekatan saintifik dan model PBL atau problem based learning? Jadi sebetulnya pertanyaan ini kaitannya dengan materi pelajaran yang saya gunakan, yaitu mengenai keberagaman masyarakat Indonesia. Di sini kenapa ada pendekatan saintifiknya? Karena ini kaitannya dengan pembelajaran abad 21 ya. Kemudian PBL juga ini kaitannya dengan pendekatan pembelajaran yang model pembelajaran HOTS ya. Kemudian saya juga ditanyakan tentang apa itu saintifik ya. Kalau saintifik itu kan kaitannya dengan pendekatan bagaimana siswa mengamati, kemudian menanya, kemudian mengumpulkan informasi. Setelah itu siswa juga harus bisa mengolah informasi atau mengasosiasikan gitu ya. Kemudian yang terakhir, siswa juga harus bisa mengkomunikasikan. Nah, disitulah yang disebut dengan kolaborasi dari 5M tersebut. Kemudian saya juga ditanya apa itu PBL ya.
Ini tentang kaitannya dengan model pembelajaran based learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah itu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna bagi siswa, berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikan. Jadi nanti pada saat kegiatan pembelajaran siswa melakukan sebuah analisis materi-materi yang kita berikan. Kemudian terkait dengan penegasan indikator inti dan pendukung. Jadi di sini saya juga ditanya tentang mana saja yang menjadi indikator inti dan indikator pendukung. Jadi indikator pendukung dan indikator inti. Indikator inti ini kaitannya dengan misalkan di indikator inti misalkan menganalisis keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, indikator pendukungnya ini mendeskripsikan tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi di sini indikator inti merupakan indikator yang memang tujuan utamanya adalah proses pembelajarannya lebih ke arah HOTS ya. Berikutnya lagi yaitu kembali lagi ke jawaban-jawaban teman-teman semuanya. Mungkin nanti ada jawaban yang lebih baik lagi, mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar. Kemudian tujuan pembelajaran, apakah sudah HOTS, cirinya apa saja? Nah, tujuan pembelajaran bisa terlihat HOTS. Nah, cirinya ini kita kembali lagi kepada apakah ini masuk kategorinya C4, C5 atau C6. Nah, di IPK juga sudah menunjukkan sebetulnya nantinya arahannya di tujuan pembelajaran akan nampak. Nah, cirinya diantaranya C4 ke atas itu ya minimal kita menganalisis ya, misalkan menganalisis keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, salah satunya. Kemudian apakah RPP saudara menggunakan pendekatan tip X atau sebutkan cirinya? Nah, di RPP yang saya gunakan jadi ada penegasan mana tip X-nya dan mana bagian-bagian lainnya. Nah, misalkan di situ saya menyusun RPP menyajikan video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini sebagai bahan stimulan bagi siswa. Ini kaitannya dengan TIPEK. Kenapa? Karena kaitannya dengan teknologi. TIPEK ini pendekatan yang berbasis teknologi. Kemudian di situ juga ada penyajian PowerPoint. Ini juga salah satu TIPEK juga cirinya. Dan masih banyak lagi di bagian evaluasi, seperti saya membuat kuis lewat sebuah Google Form, kemudian lewat blog. Ini merupakan salah satu ciri dari TIPEK. Kemudian tadi saudara menyampaikan materi dari video, jelaskan poin penting dari video tersebut. Nah, ini mungkin terkait dengan materi profesional kita. Jadi saya menjelaskan materi poin-poin penting tersebut dari video tersebut. Ya, kembali lagi kepada teman-teman semuanya. Kemudian dari RPP saudara, apakah memuat penguatan pendidikan karakter? Nah, ini dari mulai IPK juga sudah mulai dari IPK, kemudian tujuan pembelajaran sampai ke proses, ini sudah memuat yang namanya pendidikan karakter, bahkan sampai ke evaluasi. Di bagian pembuka juga sudah ada pendidikan karakter. Jadi mulai dari pembukaan, dari salam, kemudian berdoa. Di situ ada berdoa berarti pendidikan karakter religius. Kemudian tepat waktu. Ini merupakan kaitannya dengan disiplin. Ini merupakan pendidikan karakter. Kemudian di RPP juga kaitannya dengan integritas. Jadi ini jelas sudah memuat penguatan pendidikan karakter. Itu saja beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kegiatan uji komprehensif. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.